Halo, selamat pagi para peserta didik kelas 11. Kembali lagi dengan saya, Ibu Cita. Kali ini kita akan mempelajari materi operasi matriks. Tujuan pembelajaran kita adalah menentukan penyelesaian penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk operasi matriks yang kita bahas di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Oke, kita langsung ke penjumlahan saja. Penjumlahan matriks. Operasi penjumlahan pada matriks hanya dapat dilakukan apabila matriks-matriksnya mempunyai ordo yang sama. Contoh, di sini ada matriks A, dia memiliki ordo 2 kali 2, baris 2, kolom 2. Kemudian matriks B memiliki ordo 2 kali 2 dengan baris 2, kolom dan juga 2. Maka, jika A tambah B atau matriks A ditambah dengan matriks B akan menghasilkan seperti ini. Kita lihat, kita bisa menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Sehingga di sini A1 dijumlahkan dengan elemen B1 diletakkan di sini. Kemudian elemen A2 dijumlahkan dengan B2 diletakkan di sini. Elemen A3 dijumlahkan dengan elemen B3, kemudian kalian letakkan di sini. Elemen A4 dijumlahkan dengan B4, juga kalian letakkan di sini. Nah, ini sudah sesuai dengan letak baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 2. Seperti itu. Kemudian saya beri contoh soal. Yang pertama, diketahui matriks A memiliki elemen-elemen 3, 5, 7, dan 2. Kemudian matriks B memiliki elemen-elemen 11, minus 3, minus 7, dan 9. Kedua matriks A dan B ini memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Hitunglah matriks A dijumlahkan dengan matriks B. Maka, kita akan menulis seperti ini. Nah, kemudian kalian menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. 3 dijumlahkan dengan 11 di sini. Kemudian 5 jumlahkan dengan minus 3, letakkan di sini. 7 ditambah minus 7 diletakkan di sini. Kemudian 2 dijumlahkan dengan 9. Hasilnya akan berupa ordo 2 kali 2, di mana elemen-elemennya adalah elemen baris 1 kolom 1 adalah 14, elemen baris 1 kolom 2 adalah 2, elemen baris 2 kolom 1 adalah 0, dan elemen baris 2 kolom 2 adalah 11. Oke, sangat mudah ya. Itu adalah penjumlahan matriks. Lalu kita menuju ke pengurangan matriks. Oke, untuk pengurangan matriks itu juga sama. Pengurangan pada matriks hanya dapat dilakukan apabila matriks-matriksnya mempunyai ordo yang sama. Hanya kalau di sini dikurangi, kalau tadi dijumlahkan ya. Oke, sama seperti tadi. Nah, di sini operasinya saya ganti menjadi pengurangan. Maka kalian tinggal mengurangi elemen-elemen yang seletak. Sehingga A1 kurangi B1 kalian letakkan di sini. A2 kurangi B2 kalian letakkan di sini. A3 dikurangi B3 kalian letakkan di sini. Dan elemen A4 dikurangi B4 kamu letakkan di sini. Oke, mudah ya. Kemudian saya beri contoh. Matriks A berordo 2 kali 2 dengan elemennya minus 4, 0, 3, dan 6. Kemudian matriks B, elemen-elemennya 6, 2, 4, 4. Hitunglah matriks A dikurangi matriks B. Nah, kalian tinggal mengurangi elemen-elemen yang seletak, sehingga minus 4 dikurangi 6. Kalian letakkan di baris 1 kolom 1.
kemudian 0 kurangi 4 baris 1 kolom 2, 3 kurangi 2 kamu letakkan di baris 2 kolom 1, kemudian 6 kurangi 4 kamu letakkan di baris 2 kolom 2, sehingga hasilnya minus 4 dikurangi 6 adalah minus 10, 0 kurangi 4 adalah minus 4, 3 kurangi 2 adalah 1, 6 kurangi 4 adalah 2. Dan contoh selanjutnya, tentukan matriks A dari persamaan matriks berikut. Matriks A dijumlahkan dengan matriks ini sama dengan matriks ini. Tentukan nilai A. Oke, untuk menentukan matriks A, bagaimana elemen-elemennya? Kita kembali lagi ke persamaan linier satu variabel. Semisal, berapa dijumlahkan dengan 4 akan menghasilkan 2. Kemudian berapa dijumlahkan dengan 6 akan menghasilkan 4. Dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai A tadi, maka kita harus memindahkan matriks ini ke sebelah kanan matriks ini. Seperti ini. Nah, sehingga ini akan menjadi pengurangan matriks. Ingat, ketika di kiri sama dengan di sini adalah penjumlahan, maka ketika kita pindahkan ke kanan menjadi pengurangan, sehingga menjadi pengurangan matriks seperti ini. Dan untuk menguranginya sama seperti contoh soal 2. Kita akan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Nah, seperti ini. 2 dikurangi dengan 4, 4 dikurangi dengan 6, kemudian 3 kurangi dengan 1, lalu yang terakhir 1 dikurangi dengan minus 4. Lalu hasilnya 2 dikurangi 4 adalah minus 2, 4 dikurangi 6 adalah minus 2, dan di sini minus bertemu dengan minus sehingga operasinya menjadi penjumlahan atau plus, sehingga menjadi 1 ditambah 4 menjadi 5. Nah, mudah ya. Kemudian kita akan menuju pada sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Misalkan A, B, dan C matriks-matriks dengan ordo yang sama, maka berlaku sifat-sifat berikut ini. 1. Matriks A ditambah dengan matriks B sama saja dengan matriks B dijumlahkan dengan matriks A, maka berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua, matriks A dijumlahkan dengan matriks B dijumlahkan dahulu dengan matriks C akan sama dengan matriks A dijumlahkan dengan matriks B dahulu, kemudian hasilnya baru dijumlahkan dengan matriks C. Maka berlaku sifat asosiatif. Yang ketiga, matriks A dikurangi matriks B tidak akan sama dengan matriks B dikurangi matriks A. Atau di sini berlaku sifat antikomutatif. Ya, ini untuk pengurangan. Kemudian berkaitan dengan transpos, matriks A dijumlahkan dengan matriks B, itu dijumlahkan dahulu baru ditranspos, maka hasilnya akan sama dengan matriks A ditranspos dijumlahkan dengan matriks B ditranspos. Yang kelima adalah pengurangan matriks A dengan matriks B, lalu hasilnya ditranspos, itu akan sama hasilnya dengan A transpos dikurangi matriks B transpos. Nanti kalian bisa membuktikan sifat-sifat ini pada latihan LKS yang akan saya berikan di Google Classroom. Oke, saya rasa cukup untuk materi pertemuan minggu ini. Jika
Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya di nomor WA yang tertera di sini atau melalui email. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Shalom.